Pertama banyak produser film yang dari India, tapi mereka cenderung lebih ke komersil. Kalau di tahun dari sekarang itu kan produser India itu lebih komersil. Kemarin saya pernah bicara sama salah satu produser house di sini, dan dia itu ternyata cenderungnya malah ngarahnya ke komersil, bukan ke nilai apa ya, nilai yang film artnya film gitu, di komersil. Dan keturunan India itu ternyata di sini cenderungnya malah ke entertainment. Dini ya, Dini, Nurdini. Nurdini Iya. yang sedang mengambil S3 di India. apa itu? Di IIT Jaipur, Indian Institute of Technology. Iya. Saya hampir selesai ini. Berarti hampir 3 tahun di sana. Enggak, 2 tahun. 2 tahun. Dan ini baru mau mulai disertasinya Iya, disertasinya. di bidang film. Jadi sudah bisa joget India. Belum. Belum. Saya coba kampus. Tapi kalau aslinya dari mana? Dari Solo. Solo. Sebelum ambil S3? Ya, di Solo semuanya. Di Solo Di S1 Universitas Muhammadiyah Solo. Di Solo. Terus S2-nya UNS. UNS. S3-nya Bali. Terus sekarang memang spesifik ngambil film. Film. Lebih spesifik lagi disertasinya Lebih ke ya pengaruh film India di Indonesia. Di dalam film Indonesia ya, atau di masyarakat, di kehidupan masyarakat Indonesia. Di industri film. Industri filmnya ya. Di bioskopnya. Bukan pengaruh film India pada jogetan orang Indonesia enggak ya? Iya. Tapi gimana? Memang dari waktu dari Universitas Muhammadiyah sampai UNS memang deket-deket di bidang itu. Iya, deket-deket. Kalau di S1-nya itu broadcast and cinema. Tapi kalau S2-nya itu lebih cenderung ke penelitian riset perkembangan komunikasi. Terus kalau S3-nya ambil sinema lagi. Ambil sinema lagi, jadi memang konsisten ya. Memang dari atau dari sejak SMA-nya suka nonton film. Ya, terus tertarik memang film, tapi hanya di bidang keilmuan ya. Maksudnya Dulu juga pernah, kalau S1 kan ada praktek tuh, praktek pembuatan film dulu, film fiksi, film dokumenter. Kalau film fiksinya itu tentang korupsi, Pak. Oh, pernah membuat Iya, iya tentang korupsi. Tapi dalam sudut pandangnya dari keluarga si korupsi. Ya. Jadi bagaimana lingkungan Itu ya. mengerjakan Film fiksi. Ya, film dokumenter juga bikin. Iya. Bersama teman-teman komunitas film ya waktu itu ya. Ya, yang di mana? Ada juga. Terus di yang di Universitas Muhammadiyah, yang di UNS di UNS sudah enggak? Sudah enggak. Oh, lebih konsentrasi ke ilmuannya. Tapi Tapi nonton film terus ya. Iya. Terus ke India lebih pada keilmuan film pengen diperdalam. Ya, luar biasa saya. Iya. Jadi pemerintah India atau dari pemerintah Indonesia? Dari pemerintah India. Dari pemerintah India lewat universitinya itu ya. Keren. Iya. Terus ya beberapa hari saya lihat dari sini materi. Anda memang mencari apa? Sinematek mencari apa? Nanti nanya juga. Jadi karena penelitian saya itu kan tentang sejarah film, jadi saya runtutin bagaimana film India itu masuk ke Indonesia melalui impor film, kemudian bagaimana perkembangannya, sejarahnya. Kan pernah ada boom India di Indonesia tahun 70-80-an. Yeah. Nah, jadi saya mau tahu bagaimana sih perkembangannya lewat artikel-artikel yang dulu itu, Pak. Kan nggak, sangat susah itu, kalau sangat sulit kalau ditemuin di searching di internet itu kadang nggak ada datanya. Jadi saya dapat koneksi dari David Hanan.
Dan coba ya beliau pertama kontak-kontak ya dengan dari ngobrol tanah sama sekarang di Bali ya. ya di Bali. Terus Kasih referensi ke sinema. ada sinema ketemu yang dicari di sinema Ketemu data anticipasi tentang iya di film India pernah dominan di Indonesia, kemudian apa kira-kira spesies kontak. Kalau kan rumah-rumah inspirasi booming filmnya ya film dangdut terutama Roma ya. Iya. Karena sertasi ini adalah pengaruh film India di dalam film Indonesia, baik dalam filmnya maupun dalam industrinya, gitu ya. Khususnya di dangdut film. Oh, di dangdut film. Iya. Ya. Berarti ada dua orang melakukan penelitian, satu si siapa yang mereka itu Profesor Andre ya, Omai Rama, lewat film juga kan lama datang sinematek. Jadi tafsirnya akan selesai kapan disertasi akhir tahun depan. Terus gini ya, begitu meskipun sekarang mulai ada ya beberapa dan banyak ya orang ambil S3 khusus bidang film gitu ya. Tapi kalau dibandingkan rumah yang lain kan relatif jarang. Ya, meskipun sekarang ada dibanding dulu gitu ya. Apa sih yang mendorong? Sementara kan kalau jarang itu kan prospeknya berarti nggak sangat gitu ya, apanya nggak sangat kalau yang pertama karena saya suka film. Ya, terus kayaknya itu yang meneliti apa ya sejarah film itu belum ada, masih jarang gitu. Makanya saya mau menulis tentang sejarah film di Indonesia. Soalnya sejarah film di Indonesia itu kalau referensinya itu masih sedikit sekali yang berbahasa Inggris. Jadinya saya mau nulisnya di bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan bahasa Indonesia masih banyak. Jadi selama ini sambil ngajar, sambil jadi dosen. Iya. Di Universitas Sahid Surabaya. Oh, di Universitas saya. Jadi dosen baru dari sana ya. Ya sekarang baru jadi ya, karena ngambil tiga ini ya. Jadi memang arahnya ke sana lah. Ya selain memang itu masih sedikit dan sebagainya. Terus menurut sementara bocoran disertasimu apa ini kira-kira? Ya, kan perlu tahu juga. Apa yang Anda temukan setelah penelitian? Pertama banyak produser film yang dari India, tapi mereka cenderung lebih ke komersil. Kalau sekarang, kalau di panel dari sekarang itu kan produser India itu lebih komersil. Kemarin saya pernah bicara sama salah satu produser di sini, dan dia itu ternyata cenderungnya malah ngarahnya ke komersil bukan ke nilai apa ya nilai yang film artnya film gitu lebih komersil dan keturunan India itu ternyata di sini cenderungnya malah ke entertainment bisnis entertainment kalau kan sudah 2 tahun di India untuk film di sana kecenderungannya lebih pada sebelah menurut kau istilahnya film art ya atau paling tidak berbasis film bahwa kemudian menjadi industri kan gitu. Kali ini kan menurut kau temuan kamu sementara adalah dari industri film gitu. Di sana memang lebih banyak film makernya atau pembuat film baru kemudian masuk industri. Mas ke film makernya baru masuk industri. Yang ditemukan di Iya. Dari penelitian. Soalnya di sana itu filmnya kan macam-macam Pak. Ada yang Malayalam, terus Tamil, kemudian bahasanya kan beda-beda. India Selatan sama India Utara kan bahasanya juga beda. Jadi kalau saya sih cenderungnya kalau mau ke apa ya melihat bagaimana film India itu malah cenderung ke film bagian selatan kalau saya. Kalau film ke Mumbai Utara ke daerah Mumbai Bollywood itu malah ke cenderung ke industri. Belajar komersilnya. Ya, kayak Hollywood kalau yang kelihatan film India mewakili kebudayaan India itu India Selatan yaitu Tamil. Tamil, kemudian Malayalam. Sebelum saya tanya-tanya film India ini sama ngasih. Jadi gini, kalau orang tadi kan menemukan produser film India itu latar belakangnya memang kebanyakan
pedagang gini. Iya. Jadi Pak Pram, Punjabi, Pak Joko Samtani, dan dari itu ya makin belakangan ya yang itu memang dulu-dulunya adalah pedagang, ada yang pedagang tekstil, ada yang buat kalau yang dari kalangan yang bawah itu dulu pedagang kecap, pedagang limun. Jadi latar belakangnya itu baru mereka tertarik ke film. Sehingga kalau sekarang ini menemukan dalam penelitian sementara ini menemukan bahwa di Indonesia itu kok kecenderungannya produser lebih pada industrinya atau pengaruhannya. Berarti kan kalau menurut ini berarti pengaruh film India pada film yang dibuat di Indonesia masih kentara dengan temuan itu. Nggak terlalu ketat. Sekarang ya karena mereka bilangnya kalau film India itu lebih ke cenderung ke penonton kelas bawah, dan kalau kelas bawah itu nggak mungkin ke bioskop kan Mbak. Jadinya mereka malah jarang buat film kayak dangdut film itu jarang, soalnya udah kelasnya beda, nggak komersil lagi, dan mereka itu mintanya yang cenderungnya lebih ke komersil. Sehingga Dini melihat yang kalau tahu ada pengaruhnya yang bisa diteliti dan disimpulkan di dalam disertasi adalah zaman Mangerama dan zaman Keset. Ya, masa-masa itu ada juga Arafin, ya. Jadinya malah cenderungnya yang paling menarik itu di tahun 70-80-an. Kalau sekarang itu karena saya kan untuk ya Pak dari sejarah masuknya tahun 70 sampai sekarang. Jadi nanti paling menarik itu influence-nya ya di tahun 70-80. Kalau sekarang nggak lihat. Kalau sekarang itu lebih ke remake. Oh, ada ya? Ada remake. Tapi cuma remake. Apa lagi? Sama di tahun 2010 ada itu Gawe 2 Semarang. Iya. Ya soal kemarin tuh saya ke Falcon dan mereka film pertama itu yang dibuat ada dangdut film. Dan mereka bilang karena kedekatan kan dulu Falcon adalah perusahaan musik, jadinya kedekatannya sama Rumah Irama, terus jadinya ya pertama dangdut film. Iya. Tapi bukan karena impian kan berarti lama. Karena dulu terus kan penelitian kan bukan karena pengaruh India yang masih booming itu enggak? Ya sebenarnya ada beberapa yang memang misalnya kayak ada produser anak kayak itu kan belajar di sana, berasal dari sana, pulang dari sana, bikin film, bikinnya dulu. Nah itu bahkan film pertama itu ngeditnya masih dengan teman-temannya India. Gitu ya, kayak Dredge namanya, pulang teman nanti saya tahu, nanti saya tahu kalau mau. Terus ada lagi, misalnya tadi contoh bagaimana keterkaitan dulu namanya orang Punjabi itu suka mendatangkan penulis-penulis skenario. Oh iya. Ya, kan sampai 12 orang tuh di apartemen itu untuk ya bagaimana menyerap cerita-cerita dari India. Artinya kalau mencari tadi keterpengaruhan film India di dalam film Indonesia bisa juga dilacak dari situ. Sebaliknya juga pernah juga beberapa penulis skenario di sini itu karyanya juga dijual di India itu ya, tapi ini tambahan saja. Tapi ya artinya pakai mekanisme pasar. Iya di saya nggak tahu apakah di sana di level Mumbai atau di Tamil atau lewat people to people, nggak sangat paham tapi bahwa pernah terjadi seperti itu. Nah, untuk dan itu pasti kan membawa keterpengaruhan. Nah, itu ceritanya sebagai. Tapi sebelum kau nanya lebih banyak Pak Agus, di sana film sampai sekarang rata-rata juga kasih 4 jam, 3 jam. Iya, 3 jam. Kenapa? Karena kayaknya lebih detail Pak. Dan di sana mereka itu kalau bioskop itu apa ya masih didatangi Bu. Ya. Maksudnya masih bisa berdiri sendiri. Terus ada